nifas itu darah. Maka nifas itu bukan hari 40-nya. Kalau darah ternyata kurang dari 40 hari, ya berarti kurang dari 40 hari jatah libur sholatnya. Hari ke-30 berhenti darah nifas, bagaimana Ustaz? Banyak juga nih ibu-ibu, walaupun darahnya sudah berhenti di hari ke-30, dia masih lanjut tidak sholat. Nah, ini cara menentukan darah haid atau istihadah. Bisa dengan metode tamyiz, bisa dengan metode adah. Andai si perempuan itu mengalami haid dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Nah bu, ibu nampil yang perlu kok. Nan haid, nan ma, nan penyakit, nan ma aku bu. Nan ma, nan penyakit. Nan lebih dari 15 hari. Alun tentu boleh. Nah ini standar haid. Kalau ternyata kurang dari 24 jam, atau lebih dari 15 hari, atau jarak antara dua haid itu kurang dari 15 hari, berarti penyakit. Pokoknya jarak antara haid ini dengan haid ini tidak sampai 15 hari, berarti darah yang baru keluar itu penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada hari Jumat yang lalu. Kita sudah bahas tentang tayamum, kemudian bagaimana cara bersuci orang yang memakai perban. Istilahnya bersuci darurat. Bahkan kita juga sudah bahas kemarin tata cara pelaksanaan ibadah darurat. Orang yang tidak menemukan air, tidak pula menemukan debu, tidak bisa berdiri, tidak bisa menghadap kiblat, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Ya, bagaimana tata cara pelaksanaan sholatnya. Bagi yang ketinggalan kajian yang sebelumnya, silakan tengok di YouTube ya ibu ya, tengok saja di YouTube. Nah, ketik saja nama ambo kajian fikih manhaji. Fikih manhaji. Nah, itu selalu kita upload. Jadi kalaupun ketinggalan insya Allah bisa dikaja balik. Malam ini kita bahas lanjutan kaji tentang masih thaharah ya. Ada dua bab lagi yang akan kita tuntaskan. Yang pertama adalah tentang haid, nifas dan istihadah. Yang kedua tentang makanan yang halal dan haram. Apa standar ini makanan kita katakan halal, apa standar ini makanan kita katakan haram. Ya. Makanan halal dan haram itu kalau dalam Al-Quran, dan ini juga dinukil oleh Imam Ghazali, pangkal dari amal soleh. Ya, makanlah makanan yang baik, baru wa'malu sholihan, baru beramal yang baik. Kalau dia beramal baik banyak, tapi makanan yang masuk ke dalam perutnya tidak halal, bagaimana dia berharap amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada Imam Juwaini, Imam Al-Juwaini. Ketika beliau bayi, pernah beliau menangis-nangis, merengek-rengek. Kemudian ada budak perempuan saat itu yang mandangai Imam Juwaini ini merengek-rengek, Muhammad Al-Juwaini ini. Karena mendengar Imam Al-Juwaini merengek-rengek, maka dia susui. Dia budak menyusui Imam Al-Juwaini. Pulang ayahnya, nampak adiknya Imam Juwaini menyusu kepada seorang budak perempuan milik orang lain. Berarti ayah susu tadi halal atau haram tuh Pak? Kan tidak punyanya loh. Ya. Air susu budak kan punya tuannya. Budak perempuan, zaman dulu ada perbudakan, ya. Air susu budak itu milik tuannya. Imam Juwaini telongsong menyusu kepada budak tadi, ya paknya pulang nampak Imam Juwaini menyusu seperti itu, dikorek mulut, dimuntahkan. Ya.
muntah. Sebenarnya kan secara fikih gampang saja penyelesaiannya, Pak. Secara fikih penyelesaiannya bagaimana? Cari tuan si budak perempuan itu, lapor. Tadi anak saya menyusu kepada budak engkau, bara piti gantinya. Sebenarnya solusinya gampang seperti itu secara fikih. Tapi orang-orang yang levelnya zuhud, kalau orang-orang belajar tasawuf, levelnya berbeda dengan orang fikih. Orang fikih hanya belajar halal haram. Ya, maka dimuntahkan ya, air susu yang sudah terlanjur diminum tadi. Walaupun nanti tetap ada kompensasi ganti ruginya, tapi dimuntahkan dulu. Kenapa? Karena diminum ASI tadi tanpa izin tuan si budak. Allah tuh Imam Juwaini lah jadi orang alim. Imam Juwaini kadang-kadang Imam Juwaini mendapati kebuntuan dalam ijtihad, kebuntuan dalam berpikir. Ketika buntu beliau berpikir, apa kata beliau? Ini barangkali ada ASI yang dulu belum termuntahkan. Ini gara-gara ada ASI 1 tetes 2 tetes di dalam perut saya. Ketika bapak saya mengorek mulut saya dulu tidak termuntahkan, masih ada sisanya di sini, sehingga membuat otak saya agak-agak sendat. 1-2 tetes ASI bisa membuat sendat, apalagi ini ya, banyak loh yang haram. Dan yang haram pun tidak perlu ASI. Tua kok babi rasan deknya berbuat. Makanya hati-hati ya, makanan halal baru beramal soleh. Nah itu pangkal taqah, kemampuan kita beramal ya apa yang kita makan. Penting. Tapi sebelum itu kita bahas dulu masalah haid, nifas dan istihadah. Ini kaji perempuan tapi ya pak para lugu beraja. Kaji padusi sebenarnya, tapi ilmu tidak mengenal gender ya. Semuanya kita pelajari. Jadi hari libur bagi perempuan itu ada hari haid, ada hari nifas. Itu. Ada haid, ada nifas. Dua-duanya ini sama-sama darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Ada lagi yang keluar, ada apa namanya? Istihadah. Dua ini sehat nih, darah sehat. Ya, dua ini darah sehat. Sedangkan ini penyakit. Ya, yang dua ini sehat, yang satu ini penyakit. Haid ini keluar dari pangkal rahim. Ya, darah yang keluar dari pangkal rahim. Ini standarnya dulu. Kemudian waktunya tertentu. Kemudian dia normal. Normal atau sehat. Jadi ini bukan darah penyakit, bukan karena luka dan lain sebagainya, enggak. Ya, keluarnya dari pangkal rahim, waktunya tertentu, perempuan tahu itu sesuai dengan adatnya masing-masing atau kebiasaannya masing-masing, kemudian keluar bukan karena penyebab sakit. Normal saja, perempuan normal maka keluar darah haid. Kalau nifas, darah yang keluar setelah rahim kosong. Setelah rahim kosong. Nah, ini nifas, ini haid. Maka ini kita ingin tegaskan ya pada ibu-ibu terutama, nifas itu darah. Maka nifas itu bukan hari 40-nya. Kalau darah ternyata kurang dari 40 hari, ya berarti kurang dari 40 hari jatah libur sholatnya. Hari ke-30 berhenti darah nifas, bagaimana Ustaz? Banyak juga nih ibu-ibu, walaupun darahnya sudah berhenti di hari ke-30, dia masih lanjut tidak sholat. Ya, lah berhenti darah di hari ke-30, tidak juga sholat. Kenapa? Ya kece orang-orang gaek dulu sampai 10 hari tidak sholat. Bukan sampai 10 harinya, darahnya keluar berapa lama. Kalau darahnya keluar cuma 20 hari, ya sudah jatah libur karena nifas cuma 30 hari. Kalau 20 hari, ya sudah cuma 20 hari. Nah, itu standar. Ya, setelah rahim kosong. Kalau ini juga haid, apa standarnya? Nah, standarnya kita sebut ya sehat, bukan penyakit. Nah, ini kalau darah penyakit ini dia, ya, darah yang keluar
tidak normal. Ya. Kalau jelas penyakit ya sudah, berarti tidak normal. Sekarang bagaimana cara membedakan antara darah sehat dengan darah penyakit? Ini juga sehat nih, ini normal juga, ini juga normal, ini tidak normal. Bagaimana cara kita membedakannya? Standar darah haid itu disebut haid. Yang pertama, durasi lebih dari 24 jam. Nah, ini dulu. Kalau ternyata darah itu keluar kurang dari 24 jam, maka itu darah penyakit. Ya, Bu. Ya, harusnya Ibu bau anak-anak Ibu. Ya. Tidak ada kanan mereka di rumah. Kalau darah keluar kurang dari 24 jam, maka itu adalah darah penyakit. Standar selanjutnya darah haid adalah durasi kurang dari 15 hari. Maksudnya apa? Kalau ternyata haidnya keluar lebih dari 15 hari, 17 hari berturut-turut darahnya tetap keluar, misalkan, maka berarti ada yang sakit. Ya, keluarnya lebih dari 15 hari berarti ada penyakit. Yang ketiga, jarak antara satu haid dengan haid lain itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Berarti jarak antara dua haid harus lebih dari 15 hari. Tanggal 1 haid, tanggal 7 haidnya berhenti. Ya, tanggal 1, ini enggak kalender nih ya. Tanggal 1 keluar haid. Anggap 7 hari, ya seminggu keluar haid. Seminggu kemudian kosong. Seminggu kemudian tidak ada darah haid yang keluar. Kemudian seminggu setelah tanggal 7, berarti tanggal 14 misalkan, atau tanggal 16 misalkan, keluar lagi darah haid. Keluar lagi darah. Ya. Jaraknya baru 7 hari, jaraknya baru 10 hari. Pokoknya jarak antara haid ini dengan haid ini tidak sampai 15 hari, berarti darah yang baru keluar itu penyakit. Berarti darah yang baru keluar itu adalah penyakit. Nah, ini 3 standar haid. Kalau standar pangkal pasti haid tidak mungkin terjadi pada perempuan, kecuali perempuan itu sudah menginjak usia 9 tahun. Kalau ada perempuan yang melihat darah keluar, tapi ketika itu dia masih berusia di bawah 9 tahun, maka itu otomatis kita katakan penyakit. Ya, itu otomatis kita katakan penyakit. Nah, ini standar haid. Kalau ternyata kurang dari 24 jam, atau lebih dari 15 hari, atau jarak antara dua haid itu kurang dari 15 hari, berarti penyakit. Nah, istihadah. Kamari pengen istihadah. Itu simpel untuk masalah haid. Untuk masalah nifas, kita buat juga standar enak. Nifas ini minimalnya boleh jadi tidak ada sama sekali. Boleh jadi perempuan melahirkan anak, tapi tidak keluar darah nifas sama sekali. Atau boleh jadi darah nifas cuma keluar 1 kali keluar saja, madjatan saja, keluar sedikit saja. Ya, sebagaimana Siti Fatimah melahirkan setelah asar, nanti maghrib beliau sholat lagi. Kenapa beliau langsung sholat? Karena ternyata darah nifasnya keluar sedikit saja, tidak banyak keluar. Boleh jadi itu. Ya, jadi jangan kita pakai standar 40 hari, enggak. Minimal nifas, minimal sedikit. Ya, boleh jadi darah nifas yang keluar cuma sedikit saja, atau boleh jadi tidak ada sama sekali. Maksimal nifas 60 hari. Nah, maksimalnya 60 hari. Kebanyakan perempuan sampai 10 hari. Nah, kebanyakan orang 40 hari. Betul, banyak perempuan nifasnya 40 hari, tapi belum tentu 40 hari. Boleh jadi lebih dari 40 hari, boleh jadi kurang dari 40 hari. Maka kapan kita sebut darah nifas ini penyakit? Ini saja kondisinya.
Kalau misalkan darah nifas itu lebih dari 60 hari, maka kita katakan itu adalah darah penyakit. Maka kita katakan itu adalah darah penyakit. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Baca ruhnya. Ya, kita puilah sebelah kemari. Kan kok standar haid sehat ya Ibu ya? Itu standar haid sehat. Andai seorang perempuan mengalami pendarahan, keluar darah itu, anggap ini hari pertama, ini hari ke-30. Ini hari ke-15. Ya, anggap nih siklus 1 bulan. Ya. Andai si perempuan itu mengalami haid dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Di tanggal 18. Nah, Bu, Ibu nampil yang perlu kok. Nan haid, nan ma, nan penyakit, nan ma aku, Bu. Nan ma, nan penyakit. Abu? Iya. Nan lebih dari 5 kali hari. Alun tentu lain. Ya, karena boleh jadi penyakit itu dimulai dari hari ke-10. Boleh jadi penyakit itu dimulai dari hari ke-8. Maksudnya seperti ini. Bulan kemarin perempuan ini haid cuma 7 hari. Tapi bulan sekarang keluar darah 18 hari. Berarti seharusnya kan perempuan itu haidnya bulan sekarang cuma 8 hari atau 7 hari. Harusnya seperti itu. Maka dimulainya penyakit perempuan saat melihat darah haid ini boleh jadi dimulai dari hari ke-9. Boleh jadi dimulai dari hari ke-14. Boleh jadi dimulai dari hari ke-7. Maka untuk perempuan yang menyaksikan darahnya keluar lebih dari 15 hari, tugasnya apa? Tugas perempuan yang pertama adalah lihat darahnya. Lihat sifat darah. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan tamyiz. Ya, tamyiz. Apa maksud tamyiz? Seandainya dari 18 hari keluar darah ini, 7 hari pertama ini darahnya hitam. Sedangkan 8 hari selanjutnya, enggak 8 dulu. Sedangkan 9 hari selanjutnya, nah, lihat, 7 hari darahnya hitam. Sedangkan selebihnya darahnya merah, ini hitam, ini merah. Maka yang haid cuma yang 7 hari di awal saja. Kenapa? Karena darah hitam lebih kuat sifatnya daripada darah merah. Kalau misalkan sifat darahnya berbeda. Ya, ini hitam, ini merah. Total darah 18 hari, 7 hari hitam, 9 hari merah. Maka yang haid cuma yang hitam. Nah, itu yang pertama namanya. Lihat sifat darah. Kalau bisa kita lihat, mana pakai, mana yang hitam, mana yang menyengat, itulah haid. Ya, sedangkan yang warnanya lemah, misalkan merah warnanya, maka itu bukan darah haid. Atau sebaliknya, misalkan 7 hari dia dapati warnanya merah, sedangkan 9 hari selanjutnya warnanya hitam, maka yang hitam itulah yang haid, bukan yang merah. Ya, itu standar yang pertama namanya tamyiz. Kita jadikan darah yang punya sifat kuat sebagai haid. Yang pertama caranya. Cara yang kedua, lihat kebiasaan bulan lalu. Ya, lihat siklus haid yang bulan lalu. Ya, ini contohnya kapan nih? Ini namanya adah. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan adah. Ya. Kita pakai metode kedua, andai darah perempuan itu keluarnya satu warna saja. Selama 18 hari, misalkan ini kan 18 hari ini keluar darah. 18 hari keluar darah, ini warnanya hitam saja sampai habis. Warnanya merah saja sampai habis. Kalau encer dari awal, encer saja sampai habis. Kalau pekat dari awal, pekat saja dia sampai habis. Yang mana yang haid ini Ustaz? Kata Ustaz tadi yang sifatnya kuat, itulah haid. Ini namanya metode tamyiz. Tapi sekarang dari awal keluar haid sampai hari ke-18, warnanya sama Ustaz. Sama-sama hitam aja semuanya. Atau sama-sama merah aja semuanya. Lalu mana yang haid? Nah, caranya ini. Lihat kebiasaan bulan lalu.
Kalau ternyata bulan lalu haidnya cuma 7 hari, maka langsung bulan sekarang juga kita katakan yang haid cuma 7 hari. Ini haid. Selebihnya bukan haid. Nah, simple seperti itu. Ini metode kedua. Jadi ada dua cara untuk mengetahui apakah ini darah haid atau bukan haid. Kalau dia bukan haid, loncat ke sini. Berarti darahnya adalah darah istihadah. Perhatikan, bagi perempuan istihadah, kewajiban tetap berlaku. Walaupun darahnya keluar. Walaupun memang dia berdarah keluar, tapi darahnya bukan haid. Darahnya juga bukan nifas. Berarti dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa, dia tetap boleh membaca Quran juga. Ya, walaupun dia keluar darah, karena darahnya bukan darah haid, bukan pula darah nifas. Dia juga boleh berhubungan badan. Ya, kalau darahnya itu darah penyakit. Tapi kalau darah haid, darah nifas, pantangannya yang kita sebut kemarin ada 11. Bu, pantangannya pada Bu? Wah, ujian sewantali ke Ibu ya. Ya, ujian nanti insyaallah. Tapi ndak mau sabui bilonya do, Pak Ji. Iku nak tibu lo Pak Ji, ujian ke malam ke sini. Ya, pilih insyaallah ya. Ada evaluasi makasihnya di mana kira-kira agak kurang paham kita ulang. Ya, di mana kira-kira agak kurang paham, kaji fikih, taharah kita ulang balik. Ujian itu nak untuk naik kelas deh. Ujian itu evaluasi belajar. Nah, ini cara menentukan darah haid atau istihadah. Bisa dengan metode tamyiz, bisa dengan metode adah. Dua metode. Tamyiz membedakan darah dilihat dari sifat-sifatnya. Adah kita menghukumi haid bulan ini berdasarkan kebiasaan di bulan lalu. Nah, itu haid. Nah, sekarang kita bahas nifas lagi. Nifas ini lebih gampang ya. Nifas ini lebih gampang karena standar kita cuma maksimal ya, maksimalnya 60 hari. Kalau darah nifas itu keluar misalkan selama 70 hari, sama dengan metode itu juga. Balik ke itu lagi Bu. Ya. Misalkan nifasnya keluar 70 hari, yang pertama kali dia lakukan adalah lihat sifat darah nifas. Kalau ternyata 40 hari warnanya hitam, 30 hari warnanya merah, maka bisa kita katakan yang 40 hari itu saja yang nifas karena sifatnya kuat. Ya. 40 hari itu saja yang nifas karena itulah sifat yang kuat. Atau kalau ternyata selama 70 hari warnanya hitam semua atau merah semua, maka kita lihat kehamilan sebelumnya. Ya. Kehamilan sebelumnya bagaimana? Berapa lama dia nifas pada hamil sebelumnya? Itu juga ada. Kita lihat nifas sebelumnya. Kalau pada kehamilan sebelumnya darah nifas keluar selama 50 hari, maka yang sekarang juga kita hukumi 50 hari. Atau 40 hari, kalau sebelumnya juga 40 hari. Pokoknya kita pakai standar kebiasaan bulan lalu. Itu nifas. Tapi ada sedikit perbedaan masalah nifas ini. Apa itu? Kita kasih contoh lagi ya. Andai darah nifas itu keluar selama 70 hari, ya ini hari ke-1, ini hari ke-70. Ini darah nifas keluar sepanjang 70 hari. Dan yang warnanya hitam cuma 40 hari. Ini hari ke lebih separuh ya, 40 ya. Ini hari ke-40. Di hari ke-40 yang keluar darahnya berwarna hitam, sedangkan 30 hari setelahnya warnanya merah. Maka cara menghitungnya agak berbeda sedikit. Kenapa? Tadi kan kita katakan jarak 2 haid itu 15 hari, Pak. Jarak antara 2 haid adalah 15 hari. Maka darah yang keluar setelah 40 hari ini, 15 hari setelah ini, ya 15 hari ini istihadah. Istihadah. Sedangkan 15 hari kemudian kita hukumi haid. Nah, itu caranya. Ya. Itu caranya. Istilahnya orang kan kalau sudah istihadah, ini istihadahnya selesai di hari ke-40. Kalau sudah selesai istihadah berarti dia mengalami siklus apa lagi? Balik ke siklus haid.
balik lagi ke siklus haid. Maka jarak suci tetap balik ke 15 hari ini. Jadi setelah 40 hari, 15 hari darah kita hitung sebagai istihadah, dan istihadah ini perempuan dihukumi suci ya. Perempuan istihadah itu dihukumi suci. Dihukumi suci, darah yang keluar setelah 15 hari dihukumi haid kembali. Balik ke siklusnya. Kalau misalkan siklusnya sebelum hamil itu adalah 7 hari haid, kemudian 23 hari suci, sama, berlaku juga di sini. Atau lihat sifat darah pakai tamyiz, atau lihat adah. Itu agak rumit sedikit ya. Apalagi bagi yang tidak pernah haid. Saya sedangkan haid saja paniang ya. Kalian tidak pernah haid. Kalau guru ambo dulu di Mesir pas baraja haid kok, baraja pakai kitab khusus. Judulnya ada pakai Izalatul Iltibas karya Syekh Salim Al-Khatib, itu beliau yang langsung tulis dan beliau yang jelaskan langsung. Ada lagi pakai Al-Ibanah wal Ifadah, itu sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, belajarnya dengan Said Ahmad Al-Maqdi. Kemudian satu lagi dari kitab Al-Majmu' ya, dan Asnal Matalib dengan Syekh Mustafa Abu Hamzah Asy-Syafi'i. Itu lucunya, apa lucunya? Gurunya laki-laki sadonya, Pak. Guru sadonya laki-laki. Murid yang hadir ketika membahas haid itu laki-laki itu sadonya. Nan kama makai guru laki-laki, murid laki-laki, nan kama makai padusi sagan lo hadir, bama kau sagan padusi hadir, dek gurunya laki-laki. Tapi memang perempuan yang ahli masalah haid, nifas, istihadah ini susah ditemukan. Ya. Tapi mudah-mudahan enggak mati lah ilmuku. Nanti kita share di grup masjid, ada saja. Di grup masjid nanti insya Allah kita akan bagikan PDF-nya. Buku yang detail membahas tentang haid, nifas, dan istihadah bagi perempuan. Itu bagi laki-laki hukum membacanya sunnah, bagi perempuan hukumnya wajib. Ya, bagi laki-laki untuk nambah-nambah ilmu saja, bagi perempuan untuk akan diamalkan maka wajib fardu ain. Kalau tidak tahu haid bagi perempuan berdosa. Ya. Lah, tidak sah panjang-panjang anak kaji haid. Berasuk kepala Pak. Ya, sebab Pak tidak akan mempraktikkan itu, bayang-bayangkan saja bahas ceritanya Ustaz. Nah, ini kita loncat pembahasan baru, yaitu masalah makanan halal dan haram. Kapan hewan itu dikatakan halal, kapan hewan itu dikatakan haram. Jangan tanya masalah hukum rokok ya Pak, ya kamu nak boleh tanya kamu. Ya, kok cakap orang masalah rokok, kok cakap orang. Kok tanya lo vape kok kamu. Makanan dan minuman. Kalau di kitab fikih itu judulnya namanya Al-At'imah. Ini kita buat bab khusus dalam taharah, walaupun dalam kitab-kitab fikih mungkin tidak di bab taharah. Tapi karena ini pangkal amal dan ini juga berkaitan dengan suci, tidak suci, maka kita bahas sekarang ya. Makanan dan minuman yang halal dan haram. Terkait makanan halal dan haram, ada beberapa hal yang akan kita sebutkan ya. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lahumut thayyibat. Ya. Kok apui itu? Ya. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lahumut thayyibat. Saya bersihna Pak Ji. Bali orang. Bersih Pak Ji. Nah, jadi makanan halal, qul uhilla lahumut thayyibat. Standar halal itu apa? Baik. Ya, standar halal itu baik. Ini kaidah umum saja. Kaidah umum bahwasanya semua makanan yang baik itu halal. Asal dari segala sesuatu yang ada di bumi adalah halal. Itulah kaidahnya. Dalilnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala
turunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, mengusir beliau dari surga, apa kata Allah? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian di bumi itu apa? Mustaqarrun. Mustaqarrun itu artinya adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Qarar itu artinya kan bertahan. Yang dibutuhkan untuk bertahan hidup mustaqar. Ditambah dengan apa? Mata'un, dan kenikmatan. Istilahnya mustaqar tadi kebutuhan primer, ditambah dengan mata'un. Mata'un ini kebutuhan tertier. Ada semuanya, Pak. Ya. Tapi masalah kebutuhan tertier ini ada yang halal, ada yang haram, nanti kita bahas ya. Contohnya di dalam piring kita makan. Ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada kerupuk. Ya, Bu? Nasi, sambal, sayur, kerupuk. Yang primer dalam piring itu yang mana, Pak? Bu, yang primer dalam piring tadi nama nasi. Sambal? Sambal primer aja tuh, Pak. Ya, sambal peradu aja tuh. Gizinya kan di sambal tuh. Ya. Yang sekunder sayur ya. Sayur, lado, ya, kinco, ya, taruang, ya, enak. Kerupuknya apa tuh? Tertier. Ya, tertier tuh. Ado kerupuk, jadi kalau ndak ado, ya, tapi kan orang pakai kerupuk itu kan mewah makanya. Indak kerupuk saja yo. Kalau kerupuk saja tuh ya penyebab stunting. Contohnya itu, ada makanan primer, sekunder, tertier. Tapi kalau ditanya primer bana, ya nasi itulah nan primer bana. Istilahnya apa? Makan nasi tanpa lauk kita tetap bisa bertahan hidup. Tetap bisa kita bertahan hidup, Pak. Ya, primer. Makanya makanan primer itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah keluarkan apa? Makanan primer tadi. Istilahnya seperti ini ya. Sebenarnya sehari bapak-bapak ibu-ibu untuk mencari kenyang atau untuk agar tidak mati kelaparan, bapak ibu butuh uang satu hari berapa, Pak? Ya, kebutuhan untuk tidak kelaparan dalam satu hari butuh berapa duit? 10.000, 30.000, 20.000 lah ya. 2 kali makan kan cukup sehari. Belia yang GP 10.000. Cukup enggak? Cukup, Pak. Nan membuat pokok duit itu mahal apa, Pak? Tengok Pak Sabri, nan membuat pokok duit itu mahal. Pakai internet, ale. Wifi ya, ale. Itu nan membuat duit itu mahal. Itu makanya arago nasi bungkus kok ndak lebih mahal daripada tiket konser. Tapi orang justru malah bakaja-kaja aja. Yang tertier itu lo tipuan dunia itu, Pak. Nabi Yusuf dulu sebelum terjadi paceklik, sebelum terjadi krisis di Mesir, yang beliau simpan tuh pitih atau gandum. Karena beliau paham inilah kebutuhan dasar manusia. Banyaknya pitih, tapi kalau ndak dua iya ada gunanya, Pak. Ada gunanya. Ya, nah, makanya kita bedakan ya. Kalau orang pahamnya, kalau orang tahu bagaimana cara kita qanaah, enak cara kita qanaah. Lain ndak litak sehari itu lah pandai bersyukur. Ya, kalau Imam Ghazali ini memang beliau orangnya zuhud ya nak. Kalau zuhud itu bagaimana? Kata beliau, kalau kebutuhan hari itu sudah terpenuhi, pulanglah ya banyak-banyak ibadah lain. Tapi kan memang ada, Pak, perbedaan gaya bekerja orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu sudah luar pulang lah. Pakan lah contohnya, kalau pakan di kampung-kampung sudah luar kan langang tuh, Pak. Ya, sebab orang kalau lah terpenuhi kebutuhan hari itulah pulangnya lah. Kalau zaman kini kalau bisa 24 jam buka kedai. Ya, kalau bisa 24 jam buka kedai kalau zaman kini. Ya, itulah ya tatawaluna fil bunyan. Ya. Agak rumit. Tapi kalau paham tadi kebutuhan primer kita ternyata cuma sedikit, ya, kalau kita paham bahwasanya ternyata kebutuhan primer kita itu sedikit, tidak akan korupsi orang. Tidak akan korupsi orang. Kan galak orang korupsi kok lah punya pajero, Pak, korupsi. Ya enggak? Ya. Berarti yang baik itu apa? Bukan syahwat perut yang berat. Yang berat tuh syahwat di atas perut dan di bawah perut. Itu berat. Tapi pangkalnya dari perut.
Ya, bang mangko kue syahwat di bawah paruitnya Ustaz, dek paruitnya baisi, coba paruitnya kosong. Enggak tekanan bawah. Ya, tekanan bawah lid. Nah, makanya karena pangkalnya di perut, Nabi SAW katakan mamala abnu Adam wi'an syarran min batnih. Perut adalah bejana terburuk yang diisi oleh manusia. Nah, ini standar dulu, semua yang baik halal. Semua yang baik halal. Kalau pakai kaidah ini, daging babi halal atau tidak, Pak? Halal. Karena daging babi juga mengandung protein, juga mengandung vitamin, zat besi. Ya, Ustadz babi kan sakit, jawi sakit loh Pak. Dan karena PMK petang kandi atau jawi? Nah jawi malah, ya. Justru yang kena PMK enggak do babi kena PMK. Ya, maka standar kita kalau pakai ini saja, kalau standarnya cuma baik, maka babi juga halal. Makanya jangan cuma pakai satu dalil, qul uhilla lahumut thayyibat, enggak cukup cuma itu saja. Maka kita juga lengkapi dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 174 contohnya, atau surat Al-Maidah juga disebutkan setelahnya. Ya, yang haram kalau dalam Al-Qur'an apa saja? Innama harrama alaikumul maitata, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, tumbal. Tumbal untuk sajen. Ya, disembelih ayam. Untuk apa disembelih ayam? Untuk penunggu hutan ini. Ah, ini dia, tumbal. Ya, korban untuk selain Allah itu haram. Nih yang haram-haram. Ya, bangkai walaupun aslinya itu hewan halal, tapi kalau dia bangkai maka haram. Bangkai ini apa nih? Bangkai itu adalah hewan yang mati. Ya, dia mati tapi tidak melalui proses sembelih, tidak pula buruan. Ya, kalau baburu kijang, nampak deh Pak, kijang dari jauh apa bau badia-badia ya, senapang. Kita bawa senapan, kita tembak langsung kena kepala kijang, mati kijang, itu halal walaupun lehernya tidak disembelih. Ya, tapi kalau bapak nampak kijang, bapak tembak karena kakinya, karena pahanya, ya kena pahanya, itu payahlah campur Pak. Karena pahanya harus bapak kaja, harus disembelih. Karena andai ketika itu kijangnya mati karena kehabisan darah, jadi bangkai dia. Ya, hewan buruan hanya halal dimakan kalau mati karena tembakan yang fatal. Kok contoh, wak nembak burung Pak, nembak burung, tak. Ini kan burung buruan nih. Burungnya memang hewan buruan. Jatuh burung, pas kita ambil burungnya ternyata yang tertembak hanya sayap si burung. Berarti burung itu mati karena ditembak atau karena jatuh? Hah? Karena jatuh. Kalau mati dek jatuh, bangkai. Kalau mati karena ditembak, buruan. Nah, itulah kira-kira standar. Maka harus cepat. Orang berburu harus sigap. Tetap bawa pisau, walaupun dia bawa senapan. Kenapa? Karena anda yang ditembak itu tidak fatal, mesti dikejar, langsung disembelih. Ya, itulah jarang orang berburu. Kalau dulu ini ambo masih berburu kijang, hobi. Ya, barulah iya nak beliau petang, habis itu berburu beliau bantu itu, tagi-tagi orang dulu. Ya. Itu pertama standar bangkai. Nah, kemudian darah. Darah ini juga haram. Walaupun darah dari hewan yang halal dimakan. Darah ayam, kok darah ikan. Ya, itu juga tidak boleh dimakan. Nah, jadi darah yang dibekukan sekarang namanya maros. Ya, darah yang dibekukan itu juga tidak boleh dimakan. Tapi ada pengecualian. Pengecualian darah ini, darah yang mana? Darah hati, liver, limpa. Ya, hati. Kalau darah beku itu kan mirip dengan liver, mirip dengan hati. Kemudian ada lagi pengecualian, ini juga semuanya dari riwayat Siti Aisyah nih. Pengecualian satu lagi adalah darah yang ada di sela-sela daging. Ya, darah yang sudah menyatu dengan daging.
Ibu membeli ayam, kemudian ibu cuci daging ayam tadi, agak merah air cucian ayam, kan ibu sadiang buat campan ayahnya. Bamasuk lo ayah balik ke dalam panci tadi, babasuh lo daging ayam balik, merah juga lagi airnya, buat cuci tarui sampai pucih ayam, itu nak karaju. Ya, yang merah-merah keluar dari ayam sedikit itu tuh dimaafkan. Itu dianggap kata Siti Aisyah apa? Marakah. Marakah itu apa bahasa kitanya? Kaldu. Arik ya. Irkun itu dianggap kaldu saja tuh. Penambah-nambah rasul. Ya, darah ini dimaafkan, yang menyatu dengan daging dimaafkan. Kemudian yang juga dimaafkan adalah yang sedikit-sedikit, darah sedikit itu dimaafkan. Contohnya orang berburu dapat kelinci, cara atau dapat ayam hutan. Bagaimana cara memotong ayam hutan? Kalau orang-orang dulu kan ada ayam salon dulu, Pak. Ada ayam salon dulu, Bu. Kan ada ayam salon. Tahu Ibu ayam salon kan? Kulitnya lagi, bulunya hilang. Ya. Kalau dulu cara menyembelih ayam apa? Setelah disembelih ayam dipotong kulit punggungnya sedikit, ditarik kulit. Ya, tabayang Bu ya. Ibu ambu ada itu dulu ambu nolongnya stay. Dipotong kulit punggung ayam sedikit, ditarik ke bawah, ditarik ke atas. Sehingga ayam dulu tidak ada kulitnya. Ya. Kalau misalkan kita berburu, dapat ayam hutan, kita bersihkan juga seperti itu. Dibuka kulit, tapi di daging ayam tadi masih ada sisa-sisa darah sedikit. Yang seperti itu bagaimana? Itu dimaafkan, walaupun ayamnya tidak dicuci. Ya, walaupun ayamnya tidak dicuci. Jadi darah sedikit, itu bisa dimaafkan. Daging babi, ini tidak cuma dagingnya ya, tulangnya, lemaknya, talingonya, jangiknya. Ada orang membaik kerupuk jangik babi, itu haram. Ya, jangan beku bau-bau lo ayat. Yang diharamkan kan daging babi, Ustaz. Iya. Kenapa disebut daging babi? Mughalabah saja. Karena biasanya yang dimakan adalah daging babi, maka disebut dalam Al-Quran daging babi. Ya. Itu yang seperti kita sampaikan kepada Bapak Ibu kemarin, yang dikatakan Nabi doanya terus mengalirkan anak soleh. Tapi istri solehah kan juga boleh mendoakan mayat. Murid soleh juga boleh mendoakan mayat. Kenapa yang disebut Nabi cuma anak soleh? Yang biasanya banyak doa ya anak soleh. Anak cingkaha agak kurang doanya. Ya, tapi bukan berarti anak cingkaha tidak boleh mendoakan orang tuanya, Pak. Boleh juga mendoakan orang tua. Mukalah bahasa yang sama seperti ini, daging babi. Kenapa disebut daging babi? Yang biasanya dimakan ya daging. Nah, ini tumbal. Tumbal ini walaupun hewannya halal, tetap haram. Kecuali ada orang membeli ayam di pasar, disembelih dengan cara syar'i. Orang membeli ayam di pasar disembelih dengan cara yang benar, disembelih oleh orang muslim, kemudian dia masak ayam itu di rumah, kemudian dia antarkan ke tempat-tempat keramat, dia taruh ayamnya di situ, makan lagi. Halal. Ya, yang tidak boleh tadi kita katakan apa? Dia bawa ayam hidup ke tempat keramat, dia sembelih ayam itu di situ sebagai persembahan untuk penghuni tempat keramat tadi, itu bangkai. Ya, ke sini perginya. Tapi kalau dia beli di pasar, di balinya gulai tunjang, tadi balinya kepala kambing. Balinya kepala kambing nala digulai, enak, diletaknya di tempat-tempat tertentu, itu rasa kiawa. Ya, kau untuk mahasiswa bulan-bulan tua, kau bisa dicoba, ya. Itu yang di dalam Al-Quran ini saja yang haram. Ustadz, anjing tidak ada diharamkan dalam Al-Quran. Tidak ada anjing diharamkan dalam Al-Quran, Pak. Maka dalil jangan Quran saja, hadis juga dalil. Ya, hadis itu juga dalil. Al-Quran saja. Makanya kita belajar fikih, tidak belajar Quran hadis. Kenapa kita belajar fikih? Fikih ini sudah rangkuman Quran hadis, siap pakai. Ya, rangkuman Quran hadis siap dipakai. Jam berapa kan? Minit leh. Ya. Wah, sabuin capek-capek ya, Bu ya. Apa hukum lapik bugih, Bu? Halal, masuk ke yang pertama tuh. Baik. Untuk tumbuhan, untuk semua macam tumbuhan, semuanya halal. Semua macam tumbuhan itu halal kecuali yang memberikan mudarat bagi badan. Contohnya daun jilatang jangan dimakan. Atau yang membuat hilang kesadaran.
Ya, yang membuat hilang kesadaran. Tumbuhan yang bisa membuat hilang kesadaran itu juga haram. Opium contohnya. Ya, opium itu juga dari tumbuhan tapi hukumnya haram. Yang rumit itu hewan. Ya, mungkin tak takaja malam ko tapi yang buat ya teka-teki saja ke ibu malam tu yo. Lai tahu ibu apa cipui Jepang? Bekicot. Bekicot tu halal atau haram? Hah? Kalau cipui halal ya bu yo. Ciput itu kenapa halal? Sebab ciput hewan air halal. Bekicot konya pandai menyubarang labuh ge pak. Pandainya manjek batang ke paraweh ge pandainya tuh. Bilang balik, bekicot itu hewan darat atau hewan air? Ah, nggak ada dia iya. Nya makan tomat gitu, ya bekicot makan tomatnya makan. Ya, maka hati-hati ya, boleh jadi hewan itu bentuknya mirip tapi hukumnya berbeda. Boleh jadi hewan bentuknya mirip tapi hukumnya berbeda. Atau masalah hewan dua alam ini. Hewan yang hidup dua alam itu contohnya masalah kepiting. Nabi tidak pernah menyatakan hewan hidup di dua alam itu haram. Tapi masalahnya sekarang seperti ini Pak. Hewan kalau hidup di air kan tidak perlu disembelih. Ikan baca romandabiahnya bu. Lianya tidak do. Tapi hewan yang hidup di darat harus disembelih. Itu sebenarnya yang membuat hewan hidup dua alam ini tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena kalau kita anggap dia hewan darat, berarti harus disembelih. Kini konce hidup di dua alam. Kalau kita anggap dia hewan air, oke, halal. Tapi masalahnya dia kalau di banaman konce itu matinya Pak. Berarti hewan darat, berarti harus disembelih. Lihianya mah. Nah, itu masalah. Hewan darat, nah, maka kaidahnya itu hewan darat yang tidak punya leher haram. Pak. Hewan darat yang tidak punya leher haram dimakan kecuali belalang. Burung punya leher, aduh, nah, halal. Ayam kan burung, ada leher, boleh. Jawi ada leher, boleh. Ya, itu kaidah umum dulu. Nanti kita kecualikan burung elang, kita kecualikan harimau, kita kecualikan kucing, kita kecualikan anjing nanti. Ya, tapi itu kaidah dulu ya. Hewan darat andai tidak punya leher maka haram dimakan. Bu, Pak. Itu makanya gara-gara orang babi itu haram dimakan deh. Lihianya dia nak do. Lihatlah babi itu dari kapalo langsung ke badan. Makanya nak boleh dimakan. Ya, tapi kalau dari ayat karena itu najis berat mughaladzah. Makan babi tidak boleh dimakan. Walaupun sekedar pakai minyak babi juga tidak boleh. Kamu mencari video-video pengolahan minyak babi itu Pak. Ya, memang kulit babi itu mengandung banyak minyak. Memang kulit babi itu mengandung banyak minyak. Alat untuk mengeluarkan minyak babi itu buat dipresnya keluar banyak minyak babi itu. Dan memang di luar negeri minyak babi itu banyak kegunaan, banyak dipakai oleh orang. Ya, maka awak perlu tu label halal. Tak tahu awak entah kau minyak babi, entah kau minyak sawit, entah kau minyak karambi ya, entah minyak kayu putih lagi masuk ya. Nah, itu perlu label halal untuk kini. Dan itu standar gampang bagi kita awam. Apa standar kita? Label halal. Kalau bapak ibu membeli produk olahan yang sudah dibungkus sedemikian rupa dari pabrik, cari dua label. Pertama label halal dari MUI, kedua label sehat dari BPOM. Ya, BPOM. Ada produk punya label BPOM tapi tidak ada label halal, jangan diminum. Contohnya tua. Aduh tua dapat label BPOM. Ya ganji-ganji. Ya. Ambo calian fotonya beko ya. Udah tuh tua, ambo dapat foto-fotonya sebelum bulan puasa tahun petang. Kok bako banyak foto tua dapat saruk. Anak-anak banyak maruk anunya mabuk yang mungkin menjelang bulan puasa. Ya. Aduh BPOM yang mereknya orang tua itu Pak. Ya, merek orang tua, aku orang tua yang menyesatkan tuh ya. Orang tua yang baik.
Hati-hati itu tua. Nah, insya Allah kita lanjutkan kaji tentang makanan halal dan makanan haram pada hari Jumat yang akan datang. Itu barangkali kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.